Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di seluruh gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun melalui ibadah online, kita tetap bersyukur bahwa ada waktu bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, belas kasih-Nya kepada kita, yang melayakkan kita semuanya. Mari Bapak Ibu, dengan tetap berdiri mari kita naikkan pujian. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu lah yang memanggilku, ku datang padamu. Meski tak layak
Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ada untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar dalam segala keterbatasan kami berdosa di hadapan Tuhan, baik itu lewat perkataan kami, sikap hati kami ya Tuhan, perbuatan kami. Kami mengaku semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, layakan kami oleh darah-Mu, kami boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama dengan segala umat percaya di sepanjang masa kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada perubahan ajaib. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Perubahan ajaib jadilah padaku. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus
mempersiapkan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku, naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhanku Yesus, Juru Selamat.
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas segala kasih dan pertolongan-Mu bagi kami semua. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus akan berbicara kepada kami pada saat ini, bila kami boleh memahami firman-Mu dan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan bagi Kalam Kudus dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang terus menyertai kita hari demi hari. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun kita masih beribadah di rumah. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari sebuah tema, yaitu Allah yang menyertai. Allah yang menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda pernah mempertanyakan tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan keluarganya. Karena Bapak Ibu, ketika pemuda ini berumur 3 tahun, ayah kekasihnya atau ayah tercintanya itu mengalami kecelakaan dalam pekerjaannya dan akhirnya meninggal. Dan Bapak Ibu, akhirnya pemuda ini bersama dengan ibunya dan salah satu adiknya hidup setiap hari. Mereka berjuang untuk menjalani kehidupan ini dengan segala keterbatasan mereka. Mereka hidup di dalam kemiskinan Bapak Ibu. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya 11 tahun setelah ayahnya meninggal, maka ibunya kembali menikah lagi. Menikah dengan seorang pria, dan bersyukur Bapak Ibu, akhirnya ada satu harapan lagi bagi pemuda ini dan juga bagi ibunya, bagi keluarganya, karena akan ada yang menemani mereka di dalam kehidupan keluarga mereka, yang akan bersama-sama dengan mereka mengalami suka dan duka. Dan benar itu terjadi Bapak Ibu. Dalam beberapa tahun mereka boleh menjalani kehidupan dengan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, 13 tahun kemudian, maka ayah mereka juga akhirnya mengalami sakit lagi. Dan akhirnya ia juga meninggal. Dan peristiwa ini Bapak Ibu membuat si pemuda ini kemudian bertanya kepada Tuhan, apakah memang benar Tuhan itu menyertai mereka dalam kehidupan ini? Mengapa Tuhan mengizinkan dan membiarkan mereka mengalami kehidupan yang sulit? Ayah mereka yang pertama meninggal, ketika ibunya menikah lagi, dan juga meninggal lagi suami yang keduanya. Menjadi pertanyaan bagi pemuda ini Bapak Ibu, apakah Tuhan menyertai kehidupan mereka? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu akan banyak kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini, yang intinya adalah orang-orang mempertanyakan apakah memang benar Tuhan itu menyertai kehidupan mereka atau tidak. Kalau memang benar Tuhan menyertai, apa buktinya Tuhan menyertai kehidupan mereka? Kadang-kadang kita sulit untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk melihat 3 bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. 3 bentuk penyertaan Tuhan. Bentuk penyertaan Tuhan yang pertama Bapak Ibu adalah penyertaan Tuhan secara spektakuler. Penyertaan Tuhan secara spektakuler. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan secara spektakuler di dalam Alkitab, ada begitu banyak kisah-kisah bagaimana Tuhan menyertai umatnya dengan cara-cara yang ajaib. Saya memberikan beberapa kisah pada saat ini Bapak Ibu, beberapa contoh di dalam Alkitab yang Tuhan menyertai dan menolong umatnya dengan cara yang ajaib. Salah satu contoh Bapak Ibu adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pertolongan Tuhan itu begitu spektakuler bagi mereka. Ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir, oleh Firaun,
Dan ketika mereka sedang mengalami ketakutan, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Tuhan turun tangan, Tuhan menyertai mereka dengan cara membelah laut Taberau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang sangat ajaib yang Tuhan lakukan. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang mampu untuk membelah laut, Bapak Ibu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa Ia menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel kemudian keluar dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun Sin, dan di sana mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan, Bapak Ibu. Mereka butuh makan, tapi tidak ada makanan. Tapi menariknya, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan mereka mana. Dan mana inilah yang kemudian setiap hari mereka menikmatinya tanpa mereka harus bekerja. Bapak Ibu Saudara, ini cara Tuhan menolong dan menyertai umatnya, dan ini cara yang sangat spektakuler. Saya memberikan contoh yang lain, Bapak Ibu. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ini kisah tentang minyak seorang janda. Si janda ini memiliki pergumulan adalah dia punya hutang, dan kalau dia tidak bisa bayar hutangnya, maka kedua anaknya itu akan diambil dan akan dijadikan budak. Sehingga si janda ini bergumul, bagaimana cara dia untuk membayar hutangnya, karena dikatakan bahwa dia adalah seorang janda yang miskin. Sehingga singkat cerita, Bapak Ibu, si janda ini kemudian pergi mengadu, memberitahukan persoalannya kepada Elisa. Dan Elisa kemudian memberikan pengarahan kepada dia apa yang dia harus lakukan. Minta bejana-bejana dari tetangganya. Dan kemudian dia masuk kembali ke rumah, tutup pintunya. Alkitab memang tidak menceritakan seperti apa proses terisinya buli-buli yang dia minta dari tetangganya. Tetapi yang jelas Bapak Ibu bahwa terjadi mujizat Tuhan di sana. Akhirnya kemudian wanita ini menjual minyak itu, dia bisa bayar hutangnya, dan lebihnya mereka bisa hidup dari situ. Nah, ini kita dapat melihat Bapak Ibu bagaimana penyertaan Tuhan secara ajaib, tanpa mereka harus berjuang mati-matian, harus berjerih lelah. Tuhan turun tangan langsung untuk menyertai mereka. Contoh yang lain Bapak Ibu, Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Ini kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas Bapak Ibu yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kemudian raja mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang menarik sekali, dikatakan bahwa ketika semua orang sudah berkumpul, maka disampaikan bahwa ketika mendengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Nebukadnezar itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengindahkan perintah itu. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Inilah yang menyebabkan Raja Nebukadnezar menjadi marah kepada mereka. Akhirnya ia memerintahkan supaya mereka ini dibuang ke perapian yang sangat panas. Dikatakan oleh Alkitab Bapak Ibu bahwa panas itu sampai 7 kali lebih panas daripada biasanya. Sehingga orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka pun juga ikut terbakar. Berarti Bapak Ibu, ini adalah suhunya begitu panas. Tetapi menariknya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Ini adalah penyertaan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan menolong, menjaga umatnya. Tuhan melakukan mujizat bagi mereka.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu masih banyak lagi kisah-kisah di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menyertai umatnya dengan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang spektakuler. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada begitu banyak peristiwa atau mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, dan orang mati sekalipun Tuhan dapat bangkitkan. Ini adalah cara penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, spektakuler. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami situasi seperti ini. Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kita dengan cara yang spektakuler. Waktu kita sakit tanpa kita harus berobat, Tuhan langsung menyembuhkan kita dengan mujizatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sangat senang ketika melihat penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa sampai hari ini pun penyertaan Tuhan dengan cara yang spektakuler ini, dengan mujizatnya, itu masih berlaku. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan mengajak kita untuk lihat bentuk penyertaan yang kedua. Bentuk penyertaan Tuhan yang kedua itu adalah dalam hal-hal yang natural. Bentuk penyertaan Tuhan bukan hanya dalam bentuk yang pertama, karena di dalam Alkitab pun juga menjelaskan bagaimana Ia menuntun atau menyertai umatnya dengan cara-cara yang natural, Bapak Ibu. Saya mengambil dua contoh untuk kita pada saat ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Allah memakai kepala pasukan. Dia memakai para perwira-perwira yang ada, dia memakai para prajurit-prajurit yang ada untuk menyelamatkan Paulus dari ancaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tuhan tidak menggunakan cara seperti Ia menolong bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan tidak langsung turun mengadakan mujizatnya, tapi Dia pakai orang-orang yang ada di sekitar situ untuk menolong Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih bisa berargumen dan mengatakan itu wajar karena memang peristiwanya terjadi di tempat keramaian. Coba saja kalau peristiwa itu terjadi di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, pasti akan lain ceritanya. Pasti Paulus sudah mati dipukul oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya mengajak kita untuk kembali membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Nah, Bapak Ibu, ini mengisahkan tentang orang-orang Yahudi yang berkomplotan untuk membunuh Paulus. Mereka meminta supaya bisa dipertemukan dengan Paulus, seolah-olah mereka mau memeriksa perkara itu lebih teliti. Namun Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah hanya siasat licik mereka agar kalau mereka bertemu dengan Paulus, mereka punya kesempatan untuk membunuh dia. Rencana mereka begitu matang adanya, begitu rapi, terstruktur apa yang mereka sudah atur, Bapak Ibu. Tetapi kita lihat bagaimana cara Allah menolong dan menyertai Paulus di sini. Allah menggagalkan rencana mereka dengan cara yang kelihatannya sangat natural, Bapak Ibu. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada
Paulus. Bapak Ibu bisa melihat di sini bagaimana Tuhan menyertai dan menuntun, menjaga Paulus. Dia memakai kemenakannya sendiri untuk menolong dia sehingga ia lolos dari ancaman pembunuhan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kalau kita katakan, oh itu kebetulan karena kemenakannya lewat, coba saja kemenakannya tidak lewat, pasti akan lain ceritanya. Nah Bapak Ibu, di dalam kekristenan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini ada dalam pengontrolan Allah, ada dalam kedaulatan Allah, sehingga peristiwa itu pun juga ada dalam pengontrolan Allah. Berarti ada Allah di sana yang memberikan penyertaan kepada Paulus ketika ia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dengan cara apa? Dia pakai kemenakannya sendiri, kemenakannya Paulus untuk menyelamatkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah juga mengalami situasi seperti ini, mengalami penyertaan Tuhan dalam bentuk yang kedua, dalam bentuk yang natural. Waktu kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, kita pergi berobat, dan ketika kita istirahat kemudian dengan baik, akhirnya kita sembuh. Nah kita sembuh itu kelihatannya secara natural karena kita minum obat, kita istirahat dan pergi ke dokter. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, di balik semua itu ada Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bentuk penyertaan Tuhan yang kedua. Sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat bentuk penyertaan Tuhan yang ketiga. Penyertaan Tuhan yang ketiga yaitu dalam kesulitan dan penderitaan. Penyertaan Tuhan yang ketiga adalah dalam kesulitan dan penderitaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan dalam bentuk penderitaan dan kesulitan ini banyak orang tidak bisa memahami dan bahkan tidak siap untuk menerima bentuk penyertaan seperti ini Bapak Ibu. Mengapa? Karena dalam diri manusia itu sudah tertanam bahwa kalau yang disebut penyertaan Tuhan itu selalu hal-hal yang baik, hal-hal yang dilepaskan dari bahaya, diberikan kesembuhan, selalu semua hal-hal yang berhubungan dengan materi, karir, keluarga yang aman tanpa masalah. Orang selalu melihat bahwa itulah bentuk penyertaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang kelihatannya ketika menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, kadang kita sulit untuk melihat apakah memang benar ada penyertaan Tuhan di sana. Tetapi sungguh disayangkan Bapak Ibu bahwa Alkitab tidak mengajarkan kita hanya tentang penyertaan Tuhan secara spektakuler. Alkitab tidak hanya mengajarkan kita tentang penyertaan Tuhan secara natural, tetapi bentuk yang ketiga juga Tuhan pakai untuk menyertai saya dan saudara. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa kisah Alkitab, bagaimana Tuhan menyertai mereka ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit. Contoh yang sangat familiar bagi kita adalah Yusuf dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu. Ketika Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, kita akan melihat apakah ada penyertaan Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan Yusuf harus dijual ke Mesir? Kenapa Tuhan tidak selamatkan dia dan menghadang apa yang dilakukan oleh saudaranya pada waktu itu? Seakan-akan kita lihat Tuhan membiarkan Yusuf di dalam situasi seperti itu. Dan setelah Yusuf ada di Mesir, dia berada di rumah Potifar, Bapak Ibu. Istri Potifar kembali memfitnah dia. Dan itulah yang menyebabkan Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Kesulitan yang dialami oleh Yusuf. Kita mungkin akan berkata, apa benar ada Tuhan menyertai dia? Apa benar Tuhan menolong dia? Kenapa dia harus mengalami kesulitan?
Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di dalam kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh Yusuf, ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya, diperlakukan dengan cara yang tidak baik oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar di Mesir, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21 berkata seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Tuhan menyertai Yusuf. Ketika ia berada di rumah Potifar, Tuhan menyertai dia. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 39 secara keseluruhan, Bapak Ibu, minimal di sana kita akan menemukan empat kali kata Tuhan menyertai Yusuf. Diulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini artinya bahwa ketika Yusuf di dalam kesulitan, dia diperlakukan dengan cara yang tidak baik, Tuhan tidak tinggalkan dia. Tetap ada Tuhan yang menyertai dia bersama-sama dengan Yusuf. Contoh yang lain, Bapak Ibu, bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka menyeberang Laut Teberau, Bapak Ibu, mereka disertai oleh Tuhan. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan yang panjang di padang gurun Syur. Dan dikatakan oleh Alkitab, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Syur. Mereka mulai kelelahan, mulai haus, dan mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Bapak Ibu bisa bayangkan selama 3 hari tidak mendapatkan air untuk diminum. Wah, itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Dan puncak kekecewaan mereka ketika mereka sampai di Mara, mereka melihat sebuah oase yang jernih. Dan ketika mereka mau meminumnya, ternyata airnya terasa pahit. Sehingga mereka bersungut-sungut, mereka ngomel kepada Musa. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak menyertai mereka sehingga tidak memberikan air kepada mereka ketika mereka butuh air pada waktu itu? Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas, Bapak Ibu. Meskipun mereka di dalam kesulitan tidak mendapatkan air selama 3 hari, tetapi tetap ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dari mana kita bisa tahu? Ada tiang awan, ada tiang api pada malam hari yang menyertai mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Ini artinya bahwa Tuhan menyertai mereka selalu, meskipun mereka mengalami kesulitan. Contoh yang lain, Bapak Ibu, Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Ini kisah tentang Paulus. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepada Paulus, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa pada saat itu Paulus cemas, dia gelisah mengenai apa yang akan terjadi dengan hidupnya nanti di Yerusalem. Sepertinya dia akan terbunuh di sana, sehingga rencananya untuk membawa berita Injil ke Roma dan ke bagian-bagian yang lebih jauh lagi mungkin tidak akan bisa terwujud karena dia akan mati di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi itu Allah datang menampakkan diri kepada Paulus. Allah mengatakan bahwa ia akan bersaksi bagi Allah di Roma juga. Ini artinya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang menopang Paulus, Tuhan yang menguatkan Paulus ketika dia mengalami kondisi-kondisi yang sulit dalam hidupnya. Ketika dia mengalami ketakutan, ketika dia mengalami kegelisahan, kecemasan, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Sangat menarik, Bapak Ibu, dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak datang melepaskan Paulus dari rasa kecemasannya itu.
Tetapi yang Alkitab katakan bahwa 3 kali Allah datang untuk menguatkan Paulus. Saya ulangi, Tuhan tidak datang melepaskan Paulus, tetapi Tuhan menguatkan Paulus dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan di dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi-situasi seperti yang dialami oleh Paulus. Situasi yang sulit, dan Allah tidak melepaskan kita di dalam kesulitan itu, tapi Tuhan datang untuk menguatkan kita dalam kita menghadapi situasi-situasi yang sulit itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit, maka Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita melewati masa-masa yang sulit itu. Penyertaan Tuhan dalam bentuk mujizat, penyertaan Tuhan secara spektakuler, kadang membuat kita terlena, membuat kita menjadi manja, menjadi orang Kristen yang manja, yang hanya mau melihat hal-hal yang spektakuler saja. Penyertaan Tuhan secara natural juga kadang manusia menganggap itu satu hal yang biasa, sehingga dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang perlu disyukuri karena semua orang mengalaminya. Sehingga hal-hal yang biasa itu atau hal yang natural, dia tidak merasa bahwa itu adalah penyertaan Tuhan, karena semua orang mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, penyertaan Tuhan yang ketiga, yaitu dalam kesulitan dan penderitaan, meskipun ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Bapak Ibu, tetapi justru dalam penyertaan Tuhan yang bentuk ketiga inilah seringkali iman orang-orang yang percaya kepadanya bertumbuh. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, situasi-situasi seperti inilah membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. 3 bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bentuk yang pertama adalah penyertaan Tuhan secara spektakuler. Bentuk yang kedua adalah penyertaan Tuhan secara natural. Dan bentuk yang ketiga adalah penyertaan Tuhan dalam penderitaan dan kesulitan. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Kita mau pilih yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Atau yang ketiga? Saya sangat yakin kalau disuruh pilih, kita pasti akan mau pilih yang nomor 1. Bentuk penyertaan yang pertama, secara spektakuler. Kita menginginkan akan hal itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memilih apakah bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. Semua ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, saya mau bentuk pertama, saya mau Engkau menyertai saya secara spektakuler. Kita tidak bisa atur Tuhan untuk hal-hal seperti ini. Semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyertai kehidupan kita. Tetapi faktanya adalah Allah tetap menyertai kehidupan kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan kita yang berubah-ubah. Di saat kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, faktanya adalah Tuhan tetap hadir menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu hadir dan siap untuk menolong kita dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita dan bukan dengan maunya kita. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Percayalah, yakinlah bahwa ada Allah yang tetap bersama dengan kita dalam situasi yang sulit, sesulit apapun, akan selalu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami. Di saat-saat kami mengalami situasi-situasi yang sangat sulit sekalipun, kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Di saat kami tidak merasakan penyertaan Tuhan, Tuhan tetap bersama dengan kami. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan kami, tetapi ini pada kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu menyertai kami di dalam situasi apapun yang kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Roh-Mu yang kudus akan memeteraikan dalam hidup kami. Kami boleh mempercayai Engkau yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa tiadakah yang mau membela, tiadakah tabibnya? Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit badannya ia akan beri sembuh. Dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan yang lemah dikuatkan. Bagi Saleh yang lemahlah ia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang dasar. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan beri sembuh. Mau kau coba tabib itu, turutlah perintahnya. Sabdanya baik atau ikut, berserah di tangannya. Harap dengan keteguhan, serahkanlah kuasa kamu. Dan kau tayang di Gilead ada tabib yang masyhur. Ya di sana di Gilead ada tabib
persiapkan persembahan syukur kita. Kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat membawa persembahan syukur, boleh melalui transfer ke rekening gereja masing-masing, dan juga bisa diantarkan ke gereja. Dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, beri terbaikmu. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam segala kelemahan kami, Tuhan selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah situasi yang tidak menentu saat ini, kami mau berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan pemerintahan bangsa kami. Kiranya dimampukan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, dapat memimpin, dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ya Tuhan, ada banyak hal yang terjadi. Saat ini pun juga terjadi demo mahasiswa, masyarakat di mana-mana. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan. Tuhan menolong, kiranya tidak terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada anarkis ya Tuhan. Kami berdoa, maafkan kami sebagai bangsa dan negara ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, bahkan mereka yang duduk dalam pengambilan keputusan. Tuhan memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh untuk setiap keputusan yang diambil berdasarkan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, tangan Tuhan akan menolong, memberkati, sehingga COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik, dan negara kami segera pulih dari peristiwa ini Tuhan. Demikian untuk para medis yang bekerja, mereka yang ada di garis depan dalam penanganan COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan juga memelihara mereka, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, memberkati keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan hiburkan, kuatkan keluarga para medis yang ditinggalkan ya Tuhan. Tuhan akan menguatkan mereka, apapun yang dialami kami percaya, tangan Tuhan selalu memberkati dan menolong. Setiap kami jemaat Tuhan yang ada di seluruh gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia yang ada ya Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan turut campur tangan atas setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami, atas setiap profesi yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi kehormatan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan menerima segala pujian sembah kami di hadapan-Mu, memberkati setiap persembahan yang sudah kami bawa kepada Tuhan, memberi hikmat bijaksana bagi majelis, para pengurus gereja yang akan mengelolanya, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang akan menolong, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mengundang jemaat sekalian untuk berdiri, mari kita naikkan pujian doksologi. Ketika
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas segala kasih dan pertolongan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat Allah akan tercurah atas kami. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.